Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai teori neoklasik. Nah, oleh karena itu saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitra Febriani Samosir dengan NIM 2305 135716. Kami dari program studi pendidikan ekonomi. Dan rekan-rekan saya adalah Hai, perkenalkan nama aku Rizky Arisa Rizkara dengan NIM 2305 135719. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rubianto dengan NIM 2305 7313. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Vera Boru Tauruk dengan NIM 2305 135717. Halo, perkenalkan nama saya Indra Permana dengan NIM 2305 110602. Happy watching! Halo, saya Fitra akan membahas asal-usul teori neoklasik. Teori neoklasik itu lahir pada akhir abad ke-19 sebagai pengembangan dari ekonomi klasik. Nah, jika ekonomi klasik seperti teori Adam Smith itu menekankan pentingnya pembagian kerja dan hukum pasar. Nah, teori neoklasik ini lebih berfokus pada perilaku individu dan bagaimana keputusan mereka mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Munculnya teori ini tidak terlepas dari revolusi marginal pada 1870-an. Revolusi ini memperkenalkan gagasan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh manfaat tambahan yang diperoleh dari konsumsi barang tersebut. Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam cara ekonomi dianalisis dari makroekonomi ke mikroekonomi. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh utama yang membangun teori neoklasik. Yang pertama ada William Stanley Jevons. Tokoh ini berasal dari Inggris. Ia adalah salah satu pendiri teori nilai marginal yang menghubungkan utilitas dengan permintaan konsumen. Tokoh yang kedua yaitu Charles Major yang berasal dari Austria. Pendiri mazhab Austria yang menjelaskan subjektivitas nilai dan asal-usul harga. Yang ketiga ada Leon Walras. Pria ini adalah berasal dari Prancis. Dia adalah sebagai pelopor teori keseimbangan umum yang menunjukkan bagaimana pasar mencapai keseimbangan melalui interaksi penawaran dan permintaan. Yang terakhir ada Alfred Marshall. Dia berasal dari Inggris yang mengembangkan konsep kurva penawaran dan permintaan yang sering digunakan hingga kini, serta memperkenalkan istilah elastisitas. Setiap tokoh ini memberikan kontribusi unik yang menjadi fondasi teori neoklasik dalam memahami perilaku pasar. Halo, kembali lagi dengan aku Fitra akan membahas hasil pemikiran dari teori neoklasik. Nah, hasil pemikiran utama teori neoklasik itu mencakup beberapa konsep penting. Yang pertama ada keseimbangan pasar. Ini menunjukkan bahwa harga dan kuantitas barang dalam pasar ditentukan oleh titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada nilai marginal. Nah, ini mengajarkan bahwa keputusan konsumen dan produsen didasarkan pada tambahan manfaat atau biaya dari suatu tindakan. Yang ketiga ada efisiensi pasar. Dalam kondisi pasar bebas tanpa hambatan, alokasi sumber daya akan sangat efisien. Yang keempat itu ada rasionalitas ekonomi. Teori ini mengasumsikan bahwa individu selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka. Nah, selain itu, teori neoklasik juga memperkenalkan gagasan penting tentang biaya peluang dan distribusi pendapatan berdasarkan kontribusi produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Sekian materi dari saya, terima kasih. Teori neoklasik memiliki dampak besar dalam kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan. Ada beberapa dampak. Yang pertama, pasar bebas. Teori ini mendorong kebijakan minim intervensi pemerintah karena pasar dianggap mampu mengimbangkan dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu pajak dan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan teori neoklasik untuk menghitung dampak pajak atau subsidi terhadap kesejahteraan ekonomi. Nah, yang ketiga, efisiensi dalam regulasi. Neoklasik menjadi dasar pengencangan regulasi yang memastikan tidak ada distorsi besar dalam pasar. Dan yang keempat, analisis biaya manfaat. Kebijakan publik sering dibuat dengan mempertimbangkan manfaat marginal dan biaya marginal untuk memaksimalkan keuntungan sosial. Namun, teori ini dapat dikritik karena terlalu bergantung kepada asumsi ideal seperti adanya informasi sempurna dan rasionalitas individu yang sering kali tidak realitas.
Kritik teori neoklasik. Meskipun teori neoklasik sangat berpengaruh, ia juga mendapat kritik. Kritik utamanya adalah, yang pertama, asumsi rasionalitas. Tidak semua individu bertindak rasional. Emosi dan informasi terbatas sering mempengaruhi keputusan. Yang kedua, ada ketimpangan ekonomi. Pasar bebas seringkali gagal memperhatikan distribusi kekayaan yang adil. Yang ketiga, lingkungan dan sumber daya. Teori ini kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Meskipun ada beberapa kritik, namun teori neoklasik tetap relevan sebagai dasar dalam mempelajari perilaku pasar dan desain kebijakan ekonomi modern. Makna lambang teori neoklasik. Lambang teori neoklasik biasanya menggunakan grafik penawaran dan permintaan yang menunjukkan keseimbangan pasar. Makna lambang ini adalah peran pentingnya harmoni antara kepentingan produsen dan konsumen, serta keyakinan bahwa pasar memiliki mekanisme alami untuk mencapai stabilitas dan efisiensi. 1, 2, 3, ya! Thank you for watching! Bye-bye!